Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan saya, Ali Kavesa. Hari ini kita akan membahas mengenai pembuatan grafik mutu ya, mutu internal secara mandiri. Misalnya ini posisinya kita sedang membuat bahan kontrol sendiri dari Pulserum ya. Nah, untuk pembuatan grafik ini itu memang tidak bisa seluruh bidang ya yang digunakan. Ini bisa digunakan jika kita ada bahan kontrol, ada true value dan sebagainya gitu. Ya. Nanti penerapannya, penggunaan interpretasinya kita menggunakan aturan Westgard. Nah, sementara kita menyusun dulu nih bagaimana nyusun grafiknya. Oke, baik. Nah, di sini Bapak Ibu bisa dilihat ya, teman-teman semua, di sini ada kolom ya, nomor bahan, sampel dan konsentrasi sampel ya. Jadi ini kita lakukan pemeriksaan serum kontrol di satu wadah misalnya itu dengan sebanyak 20 kali ya. Sebanyak 30 eh, 40 kali lah sampai habis ya. Kan serum itu biasanya kalau eh, full serum itu kita dapatnya banyak, kemudian kita olah sama-sama ya. Oke. Nah, setelah kita menemukan absorban dan kita sudah menentukan konsentrasi sampel, maka di sini ada langkah-langkah yang perlu kita lengkapi di tabel bawahnya. Saya coba freeze dulu ya. Bisa nggak ya? View, freeze pens. Oke ya. Nah, salah. Keblok harusnya di sini berarti ya. Di sini ya. Nah, ini freeze pen. Nah, biar anak gampang ke bawah. Nah, oke. Karena di sini sudah, maka di bawahnya itu setelah angka sheet 40 ya. Nah, di sini kita harus mengentry beberapa parameter tambahan untuk bisa membuat grafik quality control. Yang pertama itu adalah true value atau nilai sebenarnya. Kemudian nanti di sini ada rata. Kemudian nanti di sini ada CV%. CV% itu umumnya lebih ke presisi ya. Kemudian ada D%, itu lebih ke akurasi gitu. Nah, baik. Sekarang true value yang kita ambil itu adalah dari konsentrasi ya. True value itu biasanya sudah ada di tertera dalam kit insert atau di tabung lah gitu ya misalnya. Oke. Di sini saya ambil misalnya true value-nya itu adalah di angka 100. Oke, misalnya di sini saya ambil true value-nya itu adalah di angka 100 ini ya. Nah, baru kita akan menghitung rata. Kalau rata saya kira umum ya, sama dengan, nah kita pakai average ya. Kemudian nanti kita blok dari nomor 1 sampai dengan nomor 40. Ini dengan nomor 40 lewat. Nah, di blok begini kurung tutup. Nah, di sini di sini kita tidak pakai angka dolar ya, ada huruf S kayak dolar gitu. Itu kalau Bapak Ibu mau menggunakan dolar itu tekan F4. Tergantung laptopnya. Kalau laptopnya tanpa harus tekan Fn, berarti tinggal klik saja F4. Kalau tidak, langsung di enter aja. Nah, ini ratanya 99,7. Ini rata-ratanya. Oke. Nah, setelah rata-rata baru kita menentukan CV%. Satu lagi ketinggalan. SD, standar deviasi ya, ketinggalan. Nah, ini ada SD, standar deviasi. Standar deviasi itu sama dengan STDF. Nah, gini. Ada di sini banyak pilihan, tapi gunakan P ya. Kita gunakan, kalau nggak salah ini namanya Pearson ya. STDFP kita dari awal lagi, kita blok dari nomor 1.
dari ini, kemudian sampai nomor 40 ya, terus lewat lagi, kurung tutup. Nah kalau ini saya mau pakai dolar nih ceritanya, saya klik di sini, terus saya tekan F4. Nah itu ada lambang dolar. Lambang dolar ini maknanya untuk mengunci sel. Jadi kalau sel ini nanti di copy, itu tidak akan pindah tabel yang disorotnya. Misalnya contoh nih ya, ini kan saya nggak pakai dolar, misalnya saya copy, pindahkan ke sini, nanti to value. Tapi kalau diklik di sini, ternyata yang disorot itu tabel sebelahnya. Beda dengan kalau yang ini. Nah kalau yang ini misalnya saya copy, Ctrl C, saya Ctrl V, tetap klik, nah dia tabel yang itu yang disorotnya. Itu adalah fungsi dari dolar ya, fungsi dari F4 gitu. Oke, selanjutnya untuk kita menghitung CP%, nah kita tinggal membagi ya, SD dibagi dengan rata ya. Kita coba sama dengan ini di F4 dibagi rata, ini F4 juga supaya dia nggak pindah-pindah ya. Oke, dia bagus sekali ya, 0,51 ya. Nah kemudian ini akurasi CP% ya, biasanya si CP itu tidak kurang dari 10%. Ini 5%, sorry, ini alhamdulillah nih 0,5 baik sekali. Dia persen, akurasi itu ada rumusnya, jadi sama dengan kurung buka rata yang ini nih, yang rata ya, saya mau pakai FC, dikurangi true value FC lagi, kurung tutup, dibagi true value FC lagi, kurung buka, sorry, kali 100 kali mana, kali 100. Ini harus ada kurung buka lagi di sini ya, maaf. Nah jadi sama, imbang ya, kurungnya dalam 2, 100, baru kita enter, ces. Nah ini minus 0,2. Makna minus di sini sebetulnya bukan berarti tidak akurat gitu ya, tapi dia berada di bawah. Nah sekarang untuk menetapkan nilai akurasi itu tidak ada min, tidak ada plus, dia harus absolut, maka kita tambahkan paste fungsinya di sini, Bapak Ibu di atas ya. Kita pakai ABS. ABS itu adalah absolute, enter, jadi sama dengan 0,2 gitu. Oke, gitu ya. Jadi ini adalah hasil olah data kita, sementara data yang kita perlukan untuk menghitung standar deviasi, kemudian CV%, presisinya, kemudian dengan akurasinya, gitu ya. Oke. Nah, setelah ini jadi, maka kita akan bisa membuat grafik yang ada batas atas, batas bawahnya. Ada minus 1 SD, plus 1 SD, minus 2 SD, dan sebagainya ya. Oleh karena itu kita buat di atas, di sini. Nah di sebelahnya ya, kita lihat di sini dulu adalah berarti harus unfreeze dulu. Oke. Nah kemudian di sini kita tulis CSP, di sebelah konsentrasi kita ketik true value TV, sebelahnya 1 SD, sebelahnya 2 SD, sebelahnya 3 SD. Nah sebelahnya setelah 3 SD kembali lagi min 1, jangan langsung 3 ya, min 1 SD. Salah, ini pakai kutip 1 aja biar enak. Nah jadi hasilnya kayak gitu ya, klik min 2 SD, satu lagi min 3 SD. Nah ini sudah terbentuk jadinya. Oke. Nah setelah kita menyiapkan tabel ini, saya kuningin dulu aja ya biar enak, biar nyaman. Nah kita freeze lagi aja ya, TV. Nah pertama TV-nya itu 100, tadi TV gampang ya, kita copy dari yang bawah aja. Nah ini kita copy TV C, kita copy dulu ke atas sama dengan 100. Nah 1 SD-nya itu adalah rumusnya true value ditambah dengan 1 kali standar deviasi, maka sama dengan ini ditambah 1 SD aja, tambah SD yang di bawah. Nah
ditambah standar deviasi yang ini. Klek, saya F4 kan yang standar deviasi. Nah gini ya, kelihatan, jadi dikunci. Kalau yang sel bawah dikunci, kalau sel sebelahnya nggak saya kunci. Jadi biar nanti kena turun di copy itu pengalinya tetap satu yang di bawah gitu ya. Saya enter. Nah ternyata 151 ya jumlahnya. Nah kalau ini komanya terlalu banyak, saya kecilin dulu pakai lambang yang di atas ini Bapak Ibu ya. Ini kebesaran, saya geser sebelahnya. Nah jadi satu angka di belakang koma saja. Kayaknya saya freeze pen dulu deh biar enak ya. View freeze pen. Oh salah, unfreeze. Ini harusnya. Nah gampang ya. Nah sekarang yang 2 SD gampang, sama dengan true value yang ini D5 ditambah dalam kurung 2 kali standar deviasi, 2 kali yang ini, kemudian kita F kurung tutup enter. Berapa hasilnya? Oh ternyata 202. Yang minus 3 itu juga mudah, sama dengan true value gitu ya, ditambah dalam kurung 3 karena 3 SD ya, dikali bawahnya standar deviasi seperti ini. F kurung F4 maksudnya, itu kita kurung tutup. Nah kalau minus bagaimana? Tinggal dikurangi, sama dengan 100 atau true value dikurangi 1 SD yang tadi, yang ini ya, 1 SD. Set 4 enter gitu. Kemudian 48 ya, lebar sekali ya, 48 dan sebagainya. Kemudian yang ini sama dengan ini dikurangi dalam kurung 2 kali SD. Wah, 0, dong ya, mantap. Hasilnya ternyata relatif luar biasa nih kasus yang ini nih. Tuh minus 2 gitu. Itu minus 2 SD ya. Itu kan standar deviasi 21 ya. Minus 3 SD berarti sama dengan ini dikurangi dalam kurung 3 kali SD. Nah ini kemudian kurung tutup 4, setelah itu baru saya kurung tutup enter. Nah dan ini udah jadi. Nah sekarang kita supaya enak ini di tampilannya, kita komanya di belakang, satu angka di belakang koma saja. Oke, nah setelah ini kita copy ke bawah. Copy ke bawahnya gampang ya, ini ada kursor kita warnanya plus putih nih ya, tapi nanti kita arahkan ke sudut paling bawah di sel itu sampai ada titik hitam mana. Nah ada titik hitam ini sampai berubah, baru kita tekan ke bawah sehingga itu ngopi ke bawah. Oke, 100. Kemudian ada lagi yang 154. Oke, tutup. Nah sama kan ya. Nah kita perhatikan tadi kenapa saya kunci F. Nah ini ya, perhatikan di pojok kanan atas ini, yang ini saya kebawahkan, kita perhatikan di atas. Nah kalau tidak menggunakan F4 itu D5 kali C8, bawahnya D6, D7, D8 dan terus gitu. Jadi pengalinya yang dikalikan itu berubah-berubah, tapi pengalinya tetap. Oke, kemudian ini copy lagi ke bawah sampai dengan seluruhnya ya. Ini perlu dilakukan secara manual satu persatu. Oke. Ya, pekerjaan kita udah beres nih untuk data awal ya, untuk data awal. Ya, sekarang saya kembali ke atas, saya reviewnya unfreeze lagi supaya lebih nyaman, kan saya kecilin ya. Nah tampilannya oke. Nah
ini akan kita blok. Ini akan kita coba blok. Kita bikin grafik Bapak Ibu. Jadi sekarang kita coba buat grafik dari konsentrasi sampel, true value, dan sampai minus 3 SD kita blok sampai ke bawah. Nah, kita blok sampai ke bawah. Oke. Nah, setelah kita blok, Bapak Ibu tinggal insert. Ada menu bar, insert, kemudian pilih grafik yang line ya, 3D line. Kita pilih yang seperti ini. Nah, ini jadi Bapak Ibu grafik quality control. Ya, saya model di sini. Nah, ini saya ganti misalnya grafik QC pool serum glukosa. Oke. Nah, sampai di sini belum beres Bapak Ibu. Belum beres, grafiknya belum indah gitu ya, belum indah dipandang ya. Nah, sekarang kita harus ganti. Ini ada warna-warna. Ya, di sini ada keterangannya. Kalau yang naik turun ini adalah CSP, konsentrasi sampel. TV itu adalah true value-nya. 1 SD-nya yang abu-abu. Nah, yang 1 SD ini yang ini, kita langsung arahkan di atas garis, kemudian sampai muncul gitu ya, series 1 SD. Kita klik kanan, kemudian format data series. Nah, format data series untuk laptop saya tampilannya begini ya. Kita pilih yang gambar kaleng. Kalau di tempat Bapak Ibu yang pakai Windows-nya yang lama itu gunakan yang marker option, line option dan sebagainya. Gitu ya. Kita pilih line, kita ganti yang warna hijau karena mungkin masih bagus ya. Saya pengennya 175 aja, jangan tebal-tebal. Ketebalan garisnya saya pilih yang putus-putus. Sampai yang putus-putus, kemudian saya pilih. Nah, putus-putus. Yang bawahnya yang minus 1 SD juga sama, ini saya ganti hijau, hijaunya hijau ini ya, kemudian 1,75 biar aman, kemudian ini. Nah, kemudian yang atasnya di sini ini plus 2 SD. Kalau plus 2 SD itu saya sukanya merah terus tipisin dikit, kemudian putus-putus juga karena memang masih warning ya, kita belum ada penolakan di situ. Ini juga sama merah, kecilin dikit 175, kemudian pilih yang putus-putus. Nah, kalau yang 3 SD itu merah solid ya, karena di antara 2 sampai 3 SD itu dia merupakan penolakan begitu. Oke, udah nih. Seperti di sini kita masih belum beres, dikit lagi Bapak Ibu ya. Nah, di sini yang line-nya, nah yang ini kita klik, kemudian kita pilih, ada di sini ada line, ada marker. Line-nya tetap biru, tapi saya pengen kecilin, nggak mau tebal ya. Ketebalan itu rasanya kaku gitu. Kemudian pilih marker, ada marker option. Kalau mungkin kita built in ya, pilih yang warna bulat, terus size-nya 5. Oke. Iya, sudah selesai pertama grafik ini ya. Ini adalah grafik QC pertama Bapak Ibu ya yang digunakan. Nah, kalau kita gunakan data yang baru misalnya gitu ya, untuk membuat grafik baru, ini kan kelihatan nih banyak kesalahan, terutama yang besar nih ya. Nah, terutama ini nih, ini udah outlier nih di hari ke-6 itu. Ke-6 berapa sih angka ininya? Hari ke-6 itu 300. So, absorbannya 1,8, ini sampai 329, padahal harusnya 100 ya. Ini pasti ada human error. Nah, keidentifikasikan kesalahannya Bapak Ibu ya. Oke, kemudian sebelahnya juga sama, ada yang sampai mau mendekati 3 SD lagi, balik lagi ke atas, dan ini ke bawahnya cenderungnya masih aman-aman saja ya. Nah, ini grafik kontrol QC yang harus yang kita siapkan untuk penggunaan full serum jika full serum itu digunakan sebagai bahan kontrol itu. Nah, kemudian dari data ini kan kita bisa identifikasi masalahnya tuh. Nah, di sini andai kata ini mungkin human error, tapi data yang lain itu bagus. Beberapa saja yang human error. Misal ya, kita olah lagi dari awal, kita copy, Ctrl C,
ini ada sheet baru ya, Bapak kalau mau copy seluruh sheet itu di sini. Nah, itu langsung klik kanan copy aja. Plus sheet baru, kemudian kita klik kanan di sini paste yang ini ya. Yes. Nah, ini muncul kan. Oke. Nomor 6 yang ini kita delete. Kemudian yang nomor 20 juga, yang nomor 16 nih ya, sampai oke. Nggak ada yang aneh-aneh. Oh, ini nih yang 225. Yang ini misalnya kita delete lagi. Kemudian yang ini juga sama. Udah ya, cuman 2 itu yang outlier ya. Sehingga nanti merubah daripada SD dan rata jika Bapak Ibu menghilangkan data yang outlier yang tidak homogen tadi gitu. Sehingga ini mengakibatkan adanya pergeseran standar deviasi semakin kecil, akurasinya juga sama, bergeser jadi 9, tadinya CV-nya juga sama jadi 0,3, malah makin sempit gitu ya, malah makin sempit. Nah, sekarang kita delete dulu. Kita delete dulu ya grafiknya ya, kita buat lagi grafik baru. Jadi seperti apa? Kita blok dari konsentrasi sampel sampai dengan ke minus 3 SD. Nah, turun ke bawah. Dari sini baru kita pilih insert pakai grafik yang model line DD. Nah, ternyata seperti ini Bapak Ibu gambarannya. Oke. Sangat jauh berbeda dengan yang awal tadi ya. Kembali saya remind lagi untuk mengatur posisi ini, klik langsung misalnya di areanya yang bersatu aja, klik kanan untuk format data series ya, supaya muncul. Pilih yang gambar kaleng cat, kita ganti warna hijau untuk yang 1 SD. Kemudian garisnya harus putus-putus. Sama dengan minus 1 SD juga sama, kita ganti yang warna hijau. Kemudian kasih garis yang putus-putus. Oke. Nah, yang plus 1 SD itu juga sama, merah tapi dia putus-putus ya. Oke. Kemudian yang minus 2 juga sama, merah dan putus-putus. Sering putus-putus ya. Lanjut, nah ini kalau yang 3 SD solid ya, solid line untuk yang merah karena sudah maknanya sudah penolakan ya. Oke. Nah, dari sini yang sampel belum satu lagi, kita ganti dengan 175. Kemudian markernya coba saya pakai marker option, pakai built-in. Kita pilih yang ke ini, lingkaran itu ya. Yang lainnya bisa turun itu kembali gini aja biar enak dilihat ya. Nah, Bapak Ibu, kalau grafik yang pertama kita lihat slide yang pertama ya. Nah, ini di sini tuh udah mulai banyak penolakan, banyak sekali penolakan dan luar biasa karena lebar gitu. Tapi kalau kita menghilangkan data yang tadi outlier, nah munculnya malah di posisi akhir ini ada yang sampai turun ke minus 3 SD. Nah, malah penolakannya dari 18, ketiga 18, 9, 32 itu udah banyak sekali penolakan gitu ya. Ya, jadi kan ini yang harus kita pertanggungjawabkan kan. Kalau yang ini kan bagus nih masuk semua. Bagus masuk semua, kemudian yang sebelahnya ini ternyata banyak yang outliernya gitu. Nah, terus kesimpulannya bagusan yang mana? Nah, coba Bapak Ibu pilih yang mana? Kalau secara ekonomis ya, itu pasti Bapak Ibu pilih yang ini karena hanya 2 data nih yang keluar ya, hanya 2 data. Ini bahan kontrol bagus nih, persediaan bagus. Tapi kalau pakai data yang ini 1, 2, 3, 4, 5 data itu udah keluar outlier, berarti nggak stabil mungkinnya dan sebagainya. Nah, kalau Bapak Ibu harus memilih mana yang terbaik atau mana yang menjadi jaminan bahwa pekerjaan kita itu lebih bagus, Bapak Ibu harus melihat nilai daripada CV-nya. Nah, nilai ini Bu, nilai SD-nya, kemudian CV-nya juga D%-nya.
Kita bandingkan ya yang ini dengan yang ini, kira-kira bagaimana. Nah, ini standar deviation-nya 51, yang sebelahnya standar deviation 30. Itu lebih baik yang kecil. Jadi kalau standar deviasi itu tadinya segini, lebar 51, dia standar deviasi makin kecil. Nah, makin kecil itu berarti semakin teliti areanya dan semakin spesifik cara kerjanya, atau area kerjanya itu semakin terbatas, itu malah semakin bagus. Gitu dia. Kalau semakin kecil, semakin spesifik, semakin sensitif, maka itu sangat selektif sekali ya untuk menentukan bahwa pekerjaannya, kinerjanya harus daerah sini. Gitu. Lihat CV persennya. Kalau di sini CV persen 0,5, ini makin turun 0,3. Kemudian dia persennya meningkat ya tadi 0,2. Jadi kalau 0,2 itu tidak akurat ya. Tapi kalau ini akurasinya meningkat jadi 9 ya. Nah, itu Bu yang harus dipilih. Jadi kalau nanti ditanya pilih mana ya? Kalau data ini bagus nih. Kalau data ini mah banyak yang keluar, tapi kalau data yang sebelumnya itu banyak yang cuma sedikit yang outlier gitu ya. Nah, jadi balik lagi kepada tata cara kita dalam pengambilan keputusan. Jadi mengambil keputusan itu pertimbangan mutu itu adalah benar di awal. Definisi mutu itu sebetulnya benar di awal. Jadi kalau kita menggunakan base grafik yang ini, batasnya ya, batas 1, 2, 3 SD-nya pakai yang ini, maka seolah-olah masuk semua dan baik semua. Tapi ketika diperkecil, sesuai tadi data yang outlier kita buang, karena kesalahan-kesalahan kita pakai, nah ternyata seperti ini, banyak sekali data yang menunjukkan bahwa kinerja kita itu ternyata kurang baik jika akurasinya diperkecil. Akurasi ditingkatkan tapi presisinya diperkecil, ternyata seperti ini gitu. Justru dengan adanya penyempitan dari standar deviasi, maka kita bisa menyimpulkan hal-hal yang harus kita perhatikan yang sangat teliti itu apa. Misalnya pipet harus baru, tipnya maksudnya. Kemudian reagennya harus baru, suhu harus sesuai, kalibrasi selalu dilakukan tiap hari. Kemudian tata cara pipetting, misalnya walaupun itu sederhana tapi itu bisa menyebabkan ya ini data buktinya bisa naik turun gitu ya. Nah gitu Bapak Ibu, jadi ini adalah proses untuk kita membuat grafik QC secara sederhana saja. Kalau Bapak Ibu menggunakan full serum, atau misalnya ada sampel hematologi menggunakan sampel darah yang diawetkan, dipulkan, kemudian kita hitung leukosit, trombosit, semuanya nanti akan sama. Kita tetap mengacu pada aturan Lescar. Kalau grafik ini hanya untuk mengendalikan, kita tidak keluar dalam kondisi in control. Kalau out of control, maka kita jangan melakukan ke pasien, kan gitu ya. Ini hanya pengendalian saja. Tapi kalau kita ingin menentukan kinerja dan sebagainya, kita harus menentukan sigma. Nah, sigma nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Demikian dari saya. Terima kasih telah menyaksikan mata kuliah tentang mutu laboratorium. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.